Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Topik kali ini kita akan mengenal 4 model pembelajaran berdasarkan situasi, kondisi, dan konteks. Berdasarkan situasi dan konteks ada 4 model pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran terstruktur, dan pembelajaran informal. Bagaimana keempat itu? Ikuti. Pembelajaran tatap muka itu adalah pembelajaran yang berbasis sinkron. Artinya pembelajaran dilakukan bersama-sama dengan teman lain, dengan siswa satu kelas, dan sekali menyampaikan, siswa semuanya mendengarkan bersama-sama, merasakan bersama-sama, memahami bersama-sama dalam situasi yang bersama-sama. Itulah yang namanya pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan oleh para guru sejak dia sekolah sampai sekarang menjadi guru mengajar sebelum era COVID-19 ini. Pembelajaran sinkronisasi itu punya kelebihan. Kelebihannya siswa dengan guru terjadi komunikasi akibat ucapan, gerakan, senyuman, mimik, dan media yang lain, serta siswa bertemu dengan temannya. Mereka belajar bersama-sama, mereka berada di satu tempat, melakukan tatap muka. Meskipun tatap muka ini kelemahannya adalah tidak bisa diulang-ulang dan tidak bisa di-resign kembali, dilihat kembali apa yang dilakukan tadi karena tidak dilakukan perekaman di dalamnya. Itulah pembelajaran tatap muka, dan guru sekarang ini ahli dalam tatap muka itu karena hampir tiap hari melakukan pembelajaran tatap muka. Tatap muka dipentingkan untuk bangun emosi guru, siswa, dan teman-temannya. Tatap muka dipentingkan untuk bagaimana gagasan guru bisa tersampaikan dengan alat mimik, gerakan, dan media yang lain, serta siswa bisa tanya langsung tanpa harus hambatan. Tanpa harus ada hambatan, dan siswa bisa memotivasi temannya, dan siswa itu juga dimotivasi oleh temannya. Itulah pembelajaran tatap muka. Bagaimana berikutnya? Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Itulah sekarang disebut pembelajaran online. Pembelajaran online termasuk pembelajaran asinkronisasi, artinya dilakukan tidak bersama-sama, dilakukan dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda, sesuai dengan situasi siswa. Meskipun materi yang disampaikan sama dan gurunya sama, tetapi pembelajar dalam situasi dan konteks yang berbeda. Maka siswa sebagai subjek perhatikan situasi yang berbeda-beda itu. Caranya dari perbedaan itu ambil kira-kira kesamaannya apa, kira-kira dimensi yang bisa sama-sama dikembangkan apa. Dan belajar jarak jauh ini tentu psikologi pembelajaran terganggu karena komunikasi guru dengan siswa tidak bisa langsung, mimik tidak bisa jalan, dan situasinya terfokus pada materi-materi yang sudah disiapkan sebelumnya dan settingnya terlihat tidak alami. Maka guru online harus perhatikan situasi alami, otentik, dan penilaiannya juga otentik. Bagaimana dengan jarak jauh tapi psikologi pembelajaran terjadi, jarak jauh tapi hubungan alamiah guru dengan siswa terjadi, siswa dengan temannya juga terjadi. Kalau itu bisa, maka jarak jauh juga akan lebih bagus. Keuntungannya jarak jauh, kita bisa mendatangkan guru ahli dimanapun meskipun dia jaraknya sangat jauh. Dan anehnya memang materi ini sering kita dengar, tapi sekarang kitalah yang harus melakukan. Pembelajaran jarak jauh bukan musuhnya pembelajaran bersama-sama, bukan musuhnya pembelajaran tatap muka, tetapi
harus dicampur, namanya hibrida atau blended learning, memadukan antara keduanya. Bagaimana yang ketiga? Berikut ini. Yang ketiga, pembelajaran mandiri terstruktur. Yang dimaksud pembelajaran mandiri terstruktur itu termasuk pembelajaran jarak jauh tetapi tidak menggunakan online. Siswa belajar secara mandiri tapi serentak waktunya dengan panduan modul, dengan panduan instrumen, dan dia melakukan belajar mandiri secara terstruktur karena yang harus dibaca sudah ditentukan, yang harus dijawab sudah ditentukan, dan materi itu bisa sebagai tindak lanjut dari pelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh tadi. Jadi pembelajaran mandiri struktur ini dilakukan tetapi tidak dengan pendampingan guru, hanya sebagai panduan-panduan yang harus dilakukan. Guru sebagai fasilitator di sana dan sudah terurai pada petunjuk-petunjuknya. Petunjuk siswa satu dengan yang lainnya sama karena terstruktur, dan ini masuk dari bagian mata pelajaran tetapi dilakukan secara mandiri di rumah untuk mengembangkan materi yang sudah diperoleh secara tatap muka maupun jarak jauh tadi. Nah, terstruktur mandiri ini menentukan karena anak mengembangkan dalam bentuk contoh-contoh, membuat latihan-latihan dan menambahi apa yang sudah diterima di dalam tatap muka dan jarak jauh lagi tadi. Nah, pembelajaran terstruktur perlu dilakukan dan tidak harus dipantau oleh guru, tetapi dipandu oleh modul, dipandu oleh aturan-aturan. Demikian yang ketiga. Yang keempat berikut ini. Yang keempat adalah pembelajaran mandiri informal. Yang dimaksud pembelajaran mandiri informal ini adalah pembelajaran yang tidak diatur oleh guru, tidak diatur pertanyaannya, tidak diatur latihannya, dan tidak harus sama satu dengan yang lainnya. Hanya guru mengimbau, silakan siswa menambah mata pelajarannya, menambah materi yang sudah diterangkan, silakan lihat film, silakan lihat buku, silakan lihat blog, silakan lihat informasi-informasi lain yang bisa menambah materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan bisa memperkuat pembelajaran mandiri terstruktur tadi. Pembelajaran mandiri informal dibebaskan siswa. Kelemahannya yang diperoleh siswa tidak sama satu dengan yang lainnya. Siswa yang rajin dia akan mendapatkan informasi tambahan yang sangat banyak, tapi siswa yang malas dia susah mendapatkan informasi tambahan. Tetapi pembelajaran mandiri informal perlu disampaikan untuk membuka wawasan siswa. Anak-anak, Anda silakan menambah informasi, bisa lewat lihat televisi, bisa membaca tentang materi yang Bapak terangkan, tentang materi yang Ibu terangkan. Demikian pertemuan kita, paham ya? Itu pembelajaran berdasarkan situasi, setting, dan kondisi. Masih banyak jenis pembelajaran yang lain. Sampai di sini, salam Kak Yatna Bintang.